Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikometri akan mempresentasikan tentang norma. Adapun anggota kelompok 6 yang beranggotakan Dia Ayu Sabrina BP 2010321004, Nadia Hikaritu Sadia BP 2010321011, Anggun Sajida Purba BP 2010321017, Luki Aulia BP 2010321018, Aprilia Rahmayuni Harahap BP 2010321028, Muhammad Jarif Algoji BP 2010321033, dan Auria Stadita Insani BP 2010321038. Langsung saja, yang pertama ada pengertian norma dan konsep norma akan dijelaskan oleh Nadia Hikaritu Sadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, saya Nadia Hikaritu Sadia dengan nomor BP 2010321011 akan menjelaskan pengertian dari norma dan konsep-konsep dari norma. Yang pertama, pengertian dari norma. Norma merupakan penyebaran skor dari satu kelompok sebagai patokan untuk memberi makna daripada skor-skor individu. Norma diperlukan dalam pengukuran psikologi karena penggunaan acuan norma dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui di mana posisi-posisi seseorang terhadap kelompoknya. Misalnya, jika seseorang mengikuti tes tertentu, maka hasil tes akan memberikan gambaran di mana posisinya jika dibandingkan dengan orang lain yang mengikuti tes tersebut. Adapun acuan kriteria yang dipergunakan untuk menentukan kelulusan seseorang dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Acuan ini biasanya digunakan untuk menentukan kelulusan seseorang. Seseorang dikatakan telah lulus apabila dia telah bisa melakukan apa yang terdapat dalam kriteria yang telah ditetapkan, dan begitu pula sebaliknya. Acuan kriteria ini biasanya dipergunakan untuk ujian-ujian praktek. Dengan adanya acuan norma atau kriteria, hasil yang sama akan bisa didapatkan dari pengukuran ataupun penilaian yang akan dapat diinterpretasikan berbeda sesuai dengan acuan yang digunakan. Yang kedua adalah konsep dari norma. Yang pertama adalah menunjukkan posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok, yaitu patokan acuan persen unit, skala, atau tidak persennya. Penggunaan norma. Yang kedua, penggunaan norma tergantung pada tujuan tesnya. Persen didasarkan pada satu kelompok yang representatif mewakili populasi. Dan yang terakhir, dalam standarisasi tes psikologi, norma dan distribusi skor dipengaruhi oleh keterwakilan populasi sampel. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, pelaksanaan learning study akan dijelaskan oleh Luki Aulia. Kepada Luki Aulia dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Luki Aulia dengan BP 2010321018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan learning study. Baiklah, menurut Suprastinya 2017 terdapat beberapa langkah dalam penyusunan norma tes, yaitu yang pertama, mengidentifikasi populasi sasaran tes. Yang kedua ada mengidentifikasi jenis statistik yang diperlukan. Yang ketiga ada menetapkan besar sampling error. Lalu yang keempat, menetapkan prosedur memilih sampel dari populasi. Yang kelima, menetapkan besar minimal sampel yang akan menghasilkan sampling error dalam batas yang bisa ditolerir. Lalu yang keenam ada mengambil sampel dan melakukan tes untuk menghasilkan data. Yang ketujuh adalah menghitung nilai-nilai statistik yang sudah ditetapkan dan nilai kesalahan standarnya. Yang kedelapan adalah menetapkan jenis norma yang akan digunakan dan menyusun tabel konversi skornya. Lalu yang kesembilan adalah menyusun penjelasan tertulis tentang proses penyusunan norma serta petunjuk penggunaan norma dalam menafsirkan hasil tes. Baik, terima kasih kepada Luki. Selanjutnya, development norma atau norma perkembangan akan dijelaskan oleh Aprilia Rahmayuni Harahap. Kepada April dipersilahkan.
Norma perkembangan adalah suatu cara untuk menafsirkan skor tes berdasarkan tingkat perkembangan yang telah dicapai individu. Seorang anak berusia 8 tahun digambarkan memiliki usia mental bagaikan anak usia 10 tahun melalui tes kecerdasan karena mampu bekerja sebaik anak usia 10 tahun. Sistem perkembangan lainnya menggunakan deskripsi perilaku individu yang lebih bersifat kualitatif seperti aktivitas sensori motor hingga pembentukan konsep. Skor mentah yang dihubungkan dengan suatu norma perkembangan dapat memperlihatkan sejauh mana perkembangan seseorang pada tingkat perkembangan tertentu. Namun, skor berdasarkan norma perkembangan cenderung kasar atau terlalu sederhana sehingga tidak cocok untuk perlakuan statistik. Meskipun demikian, norma perkembangan ini sangat cocok untuk tujuan deskriptif, terutama dalam studi klinis intensif individu dan penelitian tertentu. Menurut Anastasi 1976, norma perkembangan terbagi menjadi 3 macam, yakni ada mental age, grade equivalent, dan ordinal skill. Yang pertama adalah mental age atau MA. Mental level atau lebih populer dikenal dengan mental age adalah adaptasi dari skala Binet-Simon yang mengelompokkan item berdasarkan tingkat tahun. Tujuan dari norma ini adalah untuk menunjukkan kemampuan mental individu tersebut setara atau sama dengan kelompok acuan pada usia tertentu. Sebagai contohnya, pada tes yang dikerjakan oleh anak usia 7 tahun dan kebanyakan mereka lulus pada tes tersebut, maka mereka akan ditempatkan pada level 7 tahun. Begitupun seterusnya. Namun pada kenyataannya, banyak individu yang gagal pada tes di bawah usia mentalnya dan lulus pada tes di atas usia mentalnya. Hal ini menunjukkan pentingnya menentukan usia basal individu, yaitu pada usia tertinggi dan terendah di mana individu dapat berhasil dalam tes. Norma mental age juga bisa digunakan pada tes tidak dikelompokkan ke dalam tingkat tahun. Dalam beberapa kasus, skor mentah dari individu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan item-item benar salah, berdasarkan waktu, atau menghubungkan dari beberapa pengukuran. Yang menjadi norma adalah nilai rata-rata yang diperoleh kelompok umur sampel standar pada tes tersebut. Nilai rata-rata dari skor yang dikerjakan oleh anak usia 8 tahun akan merepresentasikan norma usia anak 8 tahun. Perlu diingat juga bahwa mental age individu tidak selalu konstan dengan usia, tetapi cenderung menyusut. Misalnya, seorang anak yang mengalami keterbelakangan 1 tahun pada usia 4 tahun akan mengalami keterbelakangan sekitar 3 tahun pada usia 12 tahun. Hal ini terjadi karena perkembangan intelektual berkembang lebih cepat pada usia-usia awal dan secara bertahap menurun ketika individu mendekati batas usia kedewasaannya. Selanjutnya yang kedua ada grade equivalent atau GE. Pada tes prestasi akademik, skor subjek ditafsirkan menurut kelas. Tujuan dari norma ini adalah untuk menunjukkan apakah penguasaan materi belajar siswa setara atau sama dengan kelompok acuan pada usia tertentu. Yang menjadi norma dalam tes ini adalah nilai rata-rata yang diperoleh sampel standar dalam pelajaran tertentu di tiap tingkatan kelas. Jika siswa kelas 4 dengan sampel standarisasi berjumlah 23 mampu mengerjakan soal matematika dengan rata-rata jawaban benar, maka hasil dari rata-rata skor mentah mereka setara dengan anak kelas 4. Norma kelas juga memiliki banyak kekurangan, yaitu isi instruksi yang berbeda-beda tiap kelas dan hanya cocok digunakan pada mata pelajaran umum yang diajarkan di semua tingkatan kelas. Norma kelas biasanya tidak berlaku di tingkat sekolah menengah, namun di banyak mata pelajaran yang hanya dipelajari untuk 1 atau 2 tahun. Norma kelas sering disalahartikan oleh sebagian orang sebagai standar capaian siswa. Misalnya, seorang anak kelas 4 memperoleh grade equivalent matematika sebesar 6,9. Ini tidak berarti bahwa ia telah menguasai materi matematika yang diajarkan di kelas 6 karena belum menguasai proses aritmatika yang dipelajari di kelas 6. Namun kemampuannya lebih baik daripada kemampuan anak kelas 5 pada umumnya. Jadi subjek yang mendapat skor lebih tinggi dari rata-rata kelas belum berarti ia telah menguasai mata pelajaran di kelas yang lebih tinggi. Perlu diingat bahwa ada anak yang berprestasi di bawah dan di atas rata-rata. Kemudian yang ketiga dan terakhir ada ordinal skill.
Skala ordinal pada norma perkembangan ini tidak sama pengertiannya dengan skala ordinal dalam statistika yang merupakan salah satu skala pengukuran. Norma ini dibuat berdasarkan penelitian bahwa perkembangan fungsi-fungsi tingkah laku bayi dan anak memperlihatkan pola urutan yang seragam dalam kebudayaan yang berbeda. Ordinal scale ini digunakan untuk menentukan fase atau tahapan perkembangan yang telah dicapai anak pada suatu fungsi tingkah laku tertentu. Meskipun skor dapat dilaporkan dalam hal perkiraan tingkat usia, skor yang digunakan dalam kelompok tingkat usia hanyalah bersifat sekunder untuk deskripsi kualitatif perilaku anak. Baik, terima kasih kepada April. Selanjutnya, norma kelompok akan dijelaskan oleh Muhammad Jarif Algozi dan Aulia Stadita Insani. Baik, terima kasih kepada Anggun. Saya akan menjelaskan mengenai norma kelompok. Norma kelompok merupakan norma yang digunakan untuk mengetahui posisi subjek dalam distribusi sampel normatif. Sampel normatif adalah skor subjek yang dibandingkan dengan skor kelompok. Dengan norma-norma seperti itu, kinerja individu saat peneliti hendak menggambarkan posisi individu dengan cara membandingkan antar kemampuan dan kelompok, raw score harus ditransformasikan ke dalam skala yang sama. Dalam Anastasi 1976 disebutkan bahwa secara umum standar tes yang digunakan sekarang berbentuk norma kelompok. Dengan norma dalam kelompok, kinerja individu dapat dievaluasi melalui standarisasi kinerja kelompok yang hampir sebanding. Contohnya, ketika kita membandingkan nilai anak-anak pada usia kronologis yang sama ataupun di kelas yang sama, dalam norma kelompok skor memiliki makna kuantitatif yang sama dan dapat diartikan secara jelas, serta dapat digunakan pada sebagian besar jenis analisis statistik. Berikut jenis-jenis norma kelompok. Jenis norma dalam kelompok. Yang pertama itu ada persentil. Persentil menunjukkan posisi relatif individu dalam sampel standarisasi. Persentil dianggap sebagai peringkat dalam suatu kelompok subjek yang anggotanya berjumlah 100 orang. Sebagai norma, jenjang persentil memperlihatkan jenjang atau peringkat masing-masing skor yang dicapai oleh sekelompok testi berdasarkan frekuensi atau seberapa sering skor tersebut muncul. Tidak seperti pemeringkatan pada umumnya yang dimulai dari atas, persentil memulai perhitungan dari bagian bawah, yang berarti semakin rendah persentil individu, semakin rendah pula peringkatnya. Dalam Anastasi dan Supratiknya terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan persentil, yaitu kelebihan yang pertama itu bisa dihitung tanpa perlu mempertimbangkan bentuk distribusinya, kemudian mudah dipahami, dapat digunakan di seluruh jenis tes baik dalam pengukuran, bakat, ataupun kepribadian individu. Kemudian kekurangannya dapat menimbulkan ketidaksetaraan yang mencolok, terutama pada distribusi data yang ekstrim. Persentil tidak memperlihatkan jumlah perbedaan antar skor masing-masing individu. Skala pengukuran yang dihasilkan hanya bertaraf ordinal sehingga kurang leluasa untuk dianalisis lebih lanjut dengan teknik statistik. Selanjutnya yaitu skor standar. Saat ini semakin banyak tes yang menggunakan skor standar, di mana skor standar atau Z-score merupakan jenis skor turunan yang dianggap paling memuaskan bagi sebagian orang. Skor standar menyatakan jarak individu dari rata-rata dalam hal standar deviasi distribusi. Skor standar didapatkan melalui transformasi linear atau non-linear dan skor mentah asli. Ketika ditemukan dengan transformasi linear, mereka mempertahankan hubungan numerik yang tepat dari skor mentah asli, karena mereka dihitung dengan menggunakan konstanta dari setiap skor mentah dan kemudian membagi hasilnya dengan konstanta lain. Besar relatif perbedaan antara skor standar yang diturunkan oleh transformasi linear seperti itu sesuai persis dengan skor mentah. Transformasi non-linear dapat digunakan untuk mencapai komparabilitas skor yang sesuai dengan skor untuk semua jenis kurva distribusi yang ditentukan. Skor standar yang telah dinormalisasi dinyatakan dalam bentuk A distributor yang telah diubah agar sesuai dengan kurva normal. Selanjutnya yaitu deviasi IQ. Deviasi IQ merupakan skor standar dengan rata-rata 100 dan SD yang mendekati SD dari distribusi IQ Stanford-Binet. Meskipun SD dari IQ rasio Stanford-Binet tidak benar-benar konstan pada semua usia, itu namun berfluktuasi di sekitar nilai median sedikit lebih besar dari 16.
Oleh karena itu, jika SD memilih mendekati 16 dipilih dalam melaporkan skor standar pada tes yang baru dikembangkan, skor yang dihasilkan dapat ditafsirkan dengan cara yang sama seperti rasio Stanford-Binet-IQ. Sejak Stanford-Binet-IQ telah digunakan selama bertahun-tahun, penguji dan dokter menjadi terbiasa menafsirkan dan mengklasifikasinya kinerja tes dalam hal tingkat IQ tersebut. Mereka telah belajar apa yang diharapkan dari individu dengan IQ 40, 70, 90, 130 dan seterusnya. Ada keuntungan praktis karena tertentu dalam penggunaan skala diturunkan yang bersesuaian dengan distribusi akrab Stanford-Binet IQ. Yang korespondensi unit skor seperti itu dapat dicapai dengan pemilihan nilai numerik untuk min dan SD yang sesuai yang ada dalam distribusi Stanford-Binet. Baiklah, selanjutnya itu mengenai konstruk linier. Konstruk linier merupakan konstruk satu arah. Item akan mengungkap konstruk yang sama. Terdapat dua jenis item dalam konstruk ini, yaitu favorable dan unfavorable. Favorable item mengarah pada konstruk yang hendak diungkapkan dan pemberian skornya semakin tinggi jenjang semakin tinggi skornya. Kemudian ada unfavorable item merupakan negasi dari konstruk dan pemberian skornya adalah kebalikan, yaitu semakin tinggi jenjang maka semakin rendah skornya. Konstruk tidak memiliki pembagian tertentu sehingga skor akhir dari konstruk merupakan penjumlahan dari item-item tersebut. Kemudian pada tabel dapat kita lihat ada beberapa model dalam konstruk linear, yaitu ada yang dengan 2, itu klasifikasinya negatif positif, rendah tinggi, tidak puas atau puas dan lain-lain. Kemudian jika 3 itu ada negatif netral positif, rendah sedang tinggi, tidak puas, cukup puas dan puas. Kemudian yang keempat itu ada sangat negatif, negatif positif dan juga sangat positif. Kemudian ada rendah sekali, rendah tinggi dan tinggi sekali dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima juga sangat negatif, negatif netral, positif dan sangat positif dan lain sebagainya. Mungkin bisa teman-teman lihat aja di tabel. Kemudian untuk membuat skor di atas dapat berbentuk angka, maka dapat dilakukan metode dengan salah satunya menggunakan model hipotesis sebagai berikut, yaitu dengan skor dari rentang 17,5 sampai 21, pembulatan itu 18, 19, 20, 21, itu akan diklasifikasi sebagai sangat positif. Kemudian untuk rentang skor 13,9 sampai 17,4, yang mana pembulatannya itu 14, 15, 16, dan 17 akan diklasifikasikan sebagai sesuatu yang positif. Kemudian untuk 10,3 sampai 13,8 itu akan dikategorikan sebagai netral, 6,7 sampai 10,2 itu negatif, dan 3,3 sampai 6,6 jadikan sangat negatif. Oke, aku Aurelia Sayasani BP 1038 akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu kita membahas mengenai konstruk bipolar. Konstruk bipolar ini merupakan sebuah konstruk dikotomi. Nah, dalam konstruk bipolar ini ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memberikan norma pada konstruk ini, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu disebut juga dengan model umum, mana menurut Parianto tahun 2015, konstruk bipolar adalah bentuk dari 4 komponen skala MBTI, yaitu yang pertama, cara pemberiannya itu cara pemberian normanya sederhana. Yang kedua, dapat membentuk kepribadian total. Yang ketiga, terdapat banyak aplikasi praktis dari skala ini. Yang keempat, skala dapat digunakan untuk konseling, pengembangan diri, penjurusan kuliah maupun pekerjaan. Oke, next. Seperti yang tertera di PowerPoint, kira-kira bentuk dari tabel skala norma MBTI itu seperti yang kita tampilkan, dimana ada ini ada berbentuk tabel, mana pada bagian yang pertama itu menjelaskan bentuk-bentuk atau bagian-bagian, misalkan bagian cara mendapatkan energi, cara memperoleh informasi, cara mengambil keputusan, orientasi terhadap kehidupan, lalu bagaimana skornya dan bagaimana klasifikasinya. Nah, di sini itu dimana misalkan dari segi pembagian itu dari cara mendapat energi, di mana ekstrovert itu lebih daripada jika itu dia lebih daripada introvert tuh berarti dia termasuk ke ekstrovert.
Kemudian jika dia introvert lebih banyak daripada extrovert, berarti klasifikasinya ke introvert. Begitupun seterusnya seperti yang tertera. Nah, next itu cara yang kedua itu melihat dari pilihan spesifik, mana terdapat pilihan jawaban yang spesifik yang dapat dipilih oleh subjek penelitian. Contohnya, pada kepribadian umum, terlihat jelas bahwa apabila seseorang tidak berkepribadian ekstrovert, maka ia adalah introvert. Nah, artinya kepribadian itu jelas dominannya. Namun tidak hanya itu saja, ada kepribadian di tengah-tengah. Nah, kepribadian tersebut disebut dengan unclassifiable menurut atau dikenal juga USC, di mana kepribadian tersebut tidak ekstrovert, tidak pula introvert. Kemudian ada, kalau tadi kita menjelaskan konstruk bipolar, konstruk selanjutnya itu ada konstruk ortogonal, di mana konstruk ortogonal ini adalah konstruk yang mengungkapkan berbagai aspek. Konstruk ini juga memiliki nilai total. Nilai akhir adalah nilai dari setiap aspek tersebut. Pada konstruk ortogonal, skor total setiap individu tersebut sama. Nah, ada pernyataan dengan beberapa pilihan jawaban. Kemudian, maksudnya di sini memberikan pertanyaan yang terdapat banyak pilihan jawaban kepada subjek peneliti. Nah, jadi bentuknya itu memberikan berbagai macam pernyataan dan atau berupa pertanyaan yang poin-poinnya mungkin ada banyak pilihan, mungkin A, B, C, D dan sebagainya macamnya yang dapat dipilih oleh subjek dari penelitian. Kemudian pernyataan yang banyak pilihan ranking, di mana dalam melihat skala model ranking ini dapat dilakukan dengan RMIB, skala yang meminta subjek untuk mengurutkan hal yang paling diminati. Pada model ranking, aspek yang memiliki nilai terendah menjadi urutan pertama dan aspek yang memiliki nilai tertinggi menjadi ranking yang terakhir. Baik, terima kasih kepada Goji dan Auria. Selanjutnya, relativitas norma akan dijelaskan oleh Diah Ayu. Kepada Diah dipersilahkan. Perkenalkan, saya Diah Ayu Sabrina dengan BP 2010-321004 akan menjelaskan mengenai relativitas norma. Yang pertama ada interest comparison. Jadi setiap uji skor seperti perbandingan IQ harus disertai dengan nama tes yang diperoleh. Uji skor tidak bisa diinterpretasikan dengan baik pada abstrak, melainkan harus ditujukan ke tes tertentu. Contohnya, jika catatan sekolah menunjukkan bahwa William memperoleh IQ 95 dan Ben memperoleh IQ 110, nilai tersebut tidak dapat diterima begitu saja tanpa informasi lebih lanjut karena mungkin saja nilai mereka sudah ditukar. Begitu pula dengan posisi relatif individu dalam fungsi yang berbeda dapat disalahartikan karena minimnya kesepadanan dalam norma tes. Contohnya, seorang siswa telah diberi pemahaman verbal tes dan tes bakat spasial untuk menentukan posisi relatifnya di dua bidang. Jika tes kemampuan verbal dilakukan pada sampel acak siswa SMA, sedangkan uji spasial distandarkan pada kelompok anak laki-laki secara acak, penguji mungkin secara keliru menyimpulkan bahwa individu tersebut lebih mampu secara verbal daripada spasial, ketika yang sebenarnya mungkin terjadi adalah sebaliknya. Pada contoh lain yang melibatkan perbandingan kinerja individu dari waktu ke waktu, jika seseorang anak dengan rekor menunjukkan IQ 118, 115, dan 101, pertanyaan pertama yang harus diajukan sebelum menafsirkan perubahan ini adalah tes apa yang dia lakukan pada 3 kesempatan ini. Penurunan yang terlihat jelas ini menunjukkan adanya perbedaan tes. Dalam hal itu, siswa tersebut akan memperoleh skor tetap bahkan jika ketiga tes itu dilakukan dan diberikan dalam waktu seminggu satu sama lain. Terdapat 3 alasan utama untuk menjelaskan variasi dalam hasil tes di antara skor yang diperoleh individu yang sama pada tes yang berbeda. Salah satu dari tes ini mungkin hanya konten verbal, yang lain mungkin memanfaatkan bakat spasial yang dominan, dan yang lain mungkin mencakup konten verbal, numerik, dan spasial dalam proporsi yang sama. Satuan skala mungkin tidak sebanding, dan komposisi sampel standarisasi normal untuk tes yang berbeda mungkin berbeda. Yang kedua ada the normative sample. Pengguna tidak boleh melupakan cara pembentukan norma. Norma tes psikologi sama sekali tidak mutlak, universal, atau permanen. Mereka hanya mewakili kinerja tes dari mata pelajaran yang merupakan sampel standarisasi. Dalam memilih sampel, upaya dilakukan untuk mendapat penampung yang representatif
dari populasi yang dirancang tes. Dalam terminologi statistik, perbedaan dibuat antara sampel dan populasi. Yang pertama mengacu pada kelompok individu yang benar-benar diuji. Yang terakhir menunjukkan kelompok yang lebih besar tetapi sama-sama dibentuk dari mana sampel diambil. Misalnya, jika kita ingin menetapkan norma tes untuk populasi anak laki-laki berusia 10 tahun perkotaan sekolah umum, kami dapat menguji sampel yang dipilih dengan cermat dari 500 anak laki-laki berusia 10 tahun yang bersekolah di sekolah umum di beberapa kota di Amerika. Sampel akan diperiksa dengan mengacu pada distribusi geografis, tingkat sosial ekonomi, komposisi etnis, dan karakteristik relevan lainnya untuk memastikan bahwa sampel tersebut benar-benar mewakili populasi yang ditentukan. Dalam pengembangan dan penerapan norma uji sampel, standarisasi harus diperhatikan. Jelas bahwa sampel yang menjadi dasar norma harus cukup besar dan memberikan nilai yang stabil. Sampel lain yang dipilih secara serupa dari populasi yang sama harusnya tidak menghasilkan norma yang sangat berbeda. Dari yang diperoleh, norma dengan kesalahan pengambilan sampel yang besar jelas akan memiliki nilai yang kecil dalam interpretasi nilai tes. Yang tidak kalah penting adalah persyaratan bahwa sampel mewakili populasi yang telah dipertimbangkan. Faktor selektif halus yang mungkin membuat sampel tidak representatif harus diselidiki dengan cermat. Sejumlah faktor selektif seperti itu diilustrasikan dalam sampel kelembagaan karena sampel seperti itu biasanya untuk tujuan pengujian. Eliminasi tersebut juga tidak mempengaruhi subkelompok yang berbeda secara merata. Misalnya, tingkat eliminasi selektif dari sekolah lebih tinggi untuk anak laki-laki daripada anak perempuan, dan lebih tinggi di tingkat sosial ekonomi yang rendah daripada di tingkat yang lebih tinggi. Faktor selektif juga bekerja dalam sampel institusi lain seperti narapidana, pasien di rumah sakit jiwa, dan keterbelakangan mental yang dilembagakan. Karena banyak faktor khusus yang menentukan pengembangan itu sendiri. Kelompok seperti itu tidak mewakili seluruh populasi penjahat, psikotik, atau keterbelakangan mental. Misalnya, keterbelakangan mental dengan kecacatan fisik lebih mungkin dilembagakan daripada bugar secara fisik. Demikian pula, proporsi relatif dari orang-orang yang sangat terbelakang akan jauh lebih besar dalam sampel institusional daripada dalam populasi total. Yang ketiga ada National Anchor Norms. Salah satu solusi kurangnya kesesuaian norma adalah dengan menggunakan uji jangkar untuk mengerjakan tabel kesetaraan untuk skor pada tes yang berbeda. Tabel tersebut dirancang untuk menunjukkan skor dalam tes A yang setara dengan setiap skor dalam tes B. Hal ini dapat dilakukan dengan metode equipentil, di mana skor 17 dianggap setara jika memiliki persentil yang sama dengan kelompok tertentu. Misalnya, jika persentil ke-80 dalam kelompok yang sama sesuai dengan IQ 115 pada tes A dan IQ 120 pada tes B, tes A IQ 115 dianggap setara dengan tes B IQ 120. Pendekatan ini telah digunakan oleh beberapa penerbit pengujian yang telah menyiapkan tabel kesetaraan untuk beberapa pengujian mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.